Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anallahu ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Ki Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan perkara jaiz, pembahasan sifat perbuatan yang keberapa? Yang kedua, yaitu tanazzahuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Maha suci Allah dari mempunyai tujuan dalam menciptakan alam ataupun di dalam menetapkan hukum. Alam ini tadinya ada apa enggak ada? Alam ini tadinya ada atau enggak ada? Enggak ada. Yang menciptakan Allah. Itu kok tiba-tiba itu pingin nyiptain itu sebabnya apa?
Wong tadinya alam ini nggak ada, terus jadi ada. Ini kok tahu-tahu pengen bikin alam, itu tujuannya apa? Kamu duduk, tiba-tiba kamu berdiri, ditanya mau kemana, mau minum, kenapa? Haus. Nah, kalau kamu nggak haus, ya nggak minum, nggak bangun. Ya, berarti yang kamu kerjakan itu ada tujuannya. Yang tadinya kamu itu nggak ngapa-ngapain, terus kamu mengerjakan sesuatu, maka yang kamu kerjakan pasti punya tujuan. Kamu punya tujuan kenapa asalnya? Karena butuh sesuatu. Haus. Nah, maka kamu bangun mencari sesuatu untuk menghilangkan haus. Kalau kamu nggak haus, ya nggak mau cari sesuatu. Ya, jadi tujuan itu, terima kasih. Tujuan itu, pekerjaan yang punya tujuan itu pasti akan atau ingin mencapai sesuatu, gitu loh. Ya? Kamu kawin, tujuannya ngapain? Tahu-tahu kok saya mau kawin, kan tadinya kamu nggak kawin kan? Kok tiba-tiba pingin kawin, mau ngapain? Cari anak apa cari enak? Masa tanyain, kamu kawin kenapa? Enggak, iseng-iseng aja. Ada begitu? Enggak ada kan? Ada? Oh, kawin cuma iseng itu ada gitu. Kawin nggak niat. Jadi perbuatan yang kita lakukan, ketika perbuatan itu punya tujuan, maka pasti untuk memenuhi kebutuhan kita. Kamu lagi duduk ngantuk, bangun mau ke kamar ngapain? Tidur. Untuk memenuhi kebutuhan kamu. Kamu lapar atau bangun, ya. Kamu merasa butuh ilmu, pagi-pagi bangun sekolah. Ini yang kamu kerjakan itu untuk memenuhi kebutuhan kamu. Kamu nggak punya duit atau pagi-pagi bangun keluar, ngapain kemana? Dari Pulus. Ya, kalau kamu nggak punya kebutuhan, kamu mau kemana? Kalau kamu nggak punya kebutuhan, kamu mau kemana? Tidur itu butuh juga. Capek, tidur. Jadi kalau kamu nggak punya tujuan, kamu nggak akan ngapa-ngapain. Ketika kamu kok kerja tanpa tujuan, namanya apa? Iseng. Kamu mainan sesuatu begini. Ini ngapain? Iseng, tujuannya apa? Nggak ada, begini aja. Nah, perbuatan itu ada begitu. Ada perbuatan yang punya tujuan karena ingin mencapai sesuatu, karena punya kebutuhan. Ada pekerjaan yang iseng-iseng aja. Ini nggak ada tujuannya apa-apa, hasilnya yang nggak ada, nggak ada. Nah, sekarang kita tanya, Allah tadinya tidak menciptakan alam. Alam ini nggak ada. Terus tahu-tahu alam ini muncul. Itu yang mendorong Allah mau menciptakan alam itu apa? Wallahu a'lam. Ada yang menjawab, oh Tuhan pingin disembah. Tahu-tahu Allah itu kalau sendirian kayaknya kurang rame nih. Itulah bikin alam biar rame. Terus Allah pengen
sembah. Terus hamba diperintahkan untuk nyembah. Begitu. Jadi apa yang mendorong Allah kok tiba-tiba pengen bikin alam itu, yang mendorongnya itu apa? Kalau kita menyimpulkan karena punya satu tujuan, maka berarti kamu menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Oh, Allah itu bikin alam mau begini. Berarti kamu menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Yang pekerjaannya itu ingin memenuhi satu kebutuhan karena punya tujuan. Ada di Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia semata-mata mereka hanya untuk beribadah kepadaku. Oh, itu loh tujuannya Allah bikin alam. Biar apa? Biar manusia nyembah Allah. Begitu. Kalau kita katakan begitu, berarti Allah itu butuh disembah. Kalau yang mendorong Allah menciptakan alam itu kamu katakan karena ingin manusia itu beribadah, berarti Allah punya hajat, punya kebutuhan untuk disembah. Nanti setelah orang itu menyembah semua, puas dia, begitu. Senang dia, begitu. Ini yang kita mau luruskan, coba. Ya? Tanazahu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Allah itu maha suci dari mengambil keuntungan. Berarti Allah maha suci dari punya tujuan, begitu loh. Karena yang mau mengambil keuntungan itu pasti yang punya tujuan. Kamu haus, pingin hilang hausnya, punya tujuan, maka kamu bangun melangkah cari minum. Tujuannya biar apa? Menghilangkan haus kamu. Namanya kamu mendapatkan keuntungan. Dengan kamu bangun itu kamu dapat keuntungan. Apa keuntungannya? Hilang haus saya. Jadi tujuan dan keuntungan itu selalu bergandengan. Setiap yang kerjanya punya tujuan pasti cari keuntungan. Ada enggak? Kamu kerja pengen rugi, ada? Ada. Kerja pengennya apa? Untung. Nah, kalau orang kok mau cari untung, saya pengen dapat untung, pasti ada yang dituju. Apa nih yang dikerjain nih? Ini gandengan. Lah, keduanya ini tidak boleh kita sifatkan pada Allah. Jadi kita cara mikirnya begitu, alam ini nggak ada, tiba-tiba Allah pengen bikin alam. Yang mendorong itu apa? Harus kita katakan Allah tidak terdorong oleh apapun, gitu dong. Karena Allah sempurna, tidak membutuhkan segala sesuatu. Jadi nggak ada yang dituju, itu nggak ada. Ya wis bikin alam saja. Yang hikmahnya kita yang diciptakan itu mendapatkan keuntungan, bisa mengenal Allah, bisa ibadah kepada Allah, bisa tahu yang namanya alam semesta. Ini hikmahnya kita diciptakan Allah. Kita mendapatkan keuntungan, bukan Allah mendapatkan keuntungan, bukan. Kalau kita katakan lagi begini, Allah menciptakan alam itu, Allah menciptakan surga. Saya ini pengen bikin surga. Nanti hamba-hamba saya akan saya masukkan surga. Hamba yang taat, hamba yang beribadah akan saya masukkan surga. Biar apa? Biar mereka mendapatkan kenikmatan.
biar mereka mendapatkan pahala, upah. Nanti mereka akan saya suruh ibadah. Setelah mereka ibadah, yang beribadah akan saya masukkan surga. Yang nggak mau ibadah akan saya masukkan neraka. Untuk apa? Biar mereka tersiksa di neraka. Yang satu, biar mereka mendapatkan nikmat di dalam surga. Ya, kalau kita katakan tujuannya Allah itu menciptakan alam, ingin memberikan surga kepada manusia, kepada hamba-hambanya yang taat, agar hambanya bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan kenikmatan, maka itu sama saja kita mengatakan Allah itu mendapatkan keuntungan dari menciptakan surga. Surga itu membantu Allah memberi kenikmatan kepada hambanya, dan neraka membantu Allah memberikan siksa kepada orang-orang yang tidak mau ibadah kepada Allah. Jadi surga dan neraka akan jadi sebuah alat yang membantu Allah bisa menghasilkan sesuatu. Orang yang ibadah dimasukkan surga, di surga nanti hidupnya senang. Jadi yang bikin senang siapa? Surga. Orang yang maksiat akan saya masukkan neraka biar tersiksa di neraka. Jadi yang nyiksa siapa? Neraka. Jadi akan jadinya apa? Neraka dan surga membantu Allah menghasilkan sesuatu. Ini pemahaman yang keliru. Allah tidak butuh surga untuk menjadikan nikmat. Allah juga tidak butuh neraka untuk menyiksa hambanya. Apa buktinya? Buktinya di dalam kubur juga ada nikmat dan siksa. Di kubur itu ada bidadari. Ada enggak? Di kubur ada kasur yang enak, ada. Taman-taman ada. Ada enggak? Di kubur adanya apa? Di kubur kok adanya apa enggak tahu. Di kubur adanya ya tanah, kotak, kain kafan, apalagi adanya. Tapi di dalam berita Allah mampu menjadikan nikmat bagi orang-orang yang di dalam kubur. Ada kenikmatan kubur, padahal nggak ada bidadari, nggak ada buah-buahan, nggak ada makanan enak, nggak ada tempat tidur enak, nggak ada taman-taman. Tapi orang yang di dalam kubur bisa mendapatkan nikmat. Berarti surga itu enggak jadi alat bagi Allah, begitu loh, untuk menjadikan kenikmatan. Yang bikin enak itu Allah, yang bikin nikmat itu Allah, bukan surga, bukan. Jadi jangan kamu anggap kalau saya masuk surga, surga akan bikin saya enak. Enggak. Yang bikin kita enak itu Allah. Tempatnya dibikin enak di surga, begitu loh. Allah bisa bikin kita enak di mana saja Allah mau. Buktinya di dalam kubur juga hamba itu bisa dibikin nikmat. Di dalam kubur juga hamba bisa mendapatkan siksa. Ada yang namanya siksa kubur. Padahal di kubur ya nggak ada apa-apa. Adanya tulang doang, kamu diem nggak kemana-mana di situ ya. Ya nggak digebukin, ya nggak apa, ya anteng doang di situ, tapi ya mendapatkan siksa. Nah, gambarannya nikmat kubur sama siksa kubur di dunia ada nggak? Gambarannya ada nggak? Ada. Apa? Gambarannya nikmat kubur sama siksa kubur. Gambarannya ngimpi. Kamu tidur, kawan-kawan kamu di sebelah ngobrol, kamunya anteng di situ nggak kemana-mana.
Bangun tidur kamu cerita, wah tadi saya tidur ngimpi enak banget. Enak apa orang kamu di sini yang nggak kemana-mana? Wah saya ketemu bidadari, ketemu. Ada begitu? Tahu ngimpi tidur, ngimpi keluar mani, ada? Enak? Enak? Padahal kamu nggak ngapa-ngapain, ya. Ini Allah mampu menjadikan kamu nikmat tanpa kamu ngapa-ngapain. Tandanya surga itu bukan tempat untuk membuat kamu nikmat. Allah tidak dibantu oleh surga untuk bikin nikmat. Jadi jangan kamu anggap, oh tujuannya Allah bikin manusia itu biar nanti hamba bisa dimasukkan surga. Di surga nanti akan diberi nikmat oleh surga. Oh nggak boleh begitu keyakinannya. Kalau tujuan Allah bikin manusia kamu katakan begitu, nanti akan jadinya Allah itu mendapatkan keuntungan. Allah itu artinya Allah itu nggak bisa memberikan nikmat kepada hambanya kalau nggak pakai surga. Jadi hanya surga nanti yang bisa memberikan nikmat kepada hambanya. Nggak begitu kenyataannya. Tanpa surga di dunia kamu nggak ngapa-ngapain dikasih nikmat bisa oleh Allah. Di dalam kubur kamu dikasih nikmat lagi oleh Allah. Di surga ya boleh saja, apalagi yang ada buah-buahannya boleh saja Allah barengkan dengan kenikmatan. Mau nggak pakai buah-buahan aja kamu dibikin nikmat boleh oleh Allah. Ini keyakinan yang seperti ini. Kalau tidak kamu bangun yang demikian, maka kamu meyakini Allah itu punya tujuan seperti makhluk di dalam menciptakan sesuatu. Nah terus Allah itu menciptakan alam terus ngapain? Oh, Allah menciptakan alam itu namanya lil hikmah. Tidak dengan tujuan, tidak pula dengan iseng-iseng. Katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila wa qina adzabannar. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan dunia ini sia-sia. Artinya iseng-iseng ya enggak, punya tujuan juga enggak, tapi membawa hikmah, membawa keuntungan. Hamba-hamba yang diciptakan itu bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa mendapatkan kerugian. Jadi hikmah itu keuntungan dan kerugian yang kembalinya kepada makhluk. Di sebuah perbuatan Allah menciptakan sesuatu yang keuntungan dan kerugiannya kembali kepada makhluk. Allah menciptakan harim, menciptakan perempuan. Oh, Allah menciptakan perempuan itu tujuannya agar laki-laki bahagia. Betul begitu? Betul enggak? Allah menciptakan wanita agar laki-laki bahagia. Kalau begitu enggak ada yang cerai dong. Kalau tujuannya Allah menciptakan perempuan agar laki-laki bahagia, pasti enggak ada yang akan cerai. Nyatanya yang cerai ada. Ngapain cerai? Enggak bahagia. Jadi perempuan diciptakan ngapain? Membawa hikmah, begitu loh. Apa hikmahnya? Kalau pas dapat yang untung ya dapat bahagia. Kalau pas dapat yang apes ya siap-siap aja. Ini namanya perbuatan yang membawa hikmah. Jadi Allah itu tidak bisa dikatakan perbuatannya sama dengan makhluk. Kalau yang perbuatannya pasti punya tujuan, itu perbuatan makhluk. Allah menjadikan seseorang itu makan biar orang itu sehat. Ada orang yang makan malah nggak sehat. Allah menjadikan obat agar menjadikan orang sehat. Ada orang yang minum obat malah nggak sehat.
Jadi ini bukan tujuan, jangan kamu katakan itu sebagai tujuan. Allah menciptakan hujan, oh tujuannya biar tanah-tanah subur. Ya kadang banjir segala, rusak segala. Jadi bukan tujuan. Karena Allah itu bisa menjadikan makmur tanpa hujan. Allah bisa menjadikan sengsara juga tanpa hujan. Jadi bikin hujan ngapain? Lil hikmah. Apa hikmahnya? Sebagian hambanya bisa mendapatkan keuntungan, yang untung bisa bersyukur. Sebagian lagi mendapatkan kerugian, yang rugi bisa bersabar. Itu namanya hikmah. Jadi satu perbuatan yang di dalamnya membawa keuntungan dan kerugian. Lah yang rugi bagaimana? Yang rugi bisa bersabar. Dia tahu bahwa Allah itu bebas menciptakan segala sesuatu. Nah yang untung bersyukur. Hingga tidak pernah kita ini mengatakan Allah itu enggak baik, enggak pernah. Allah menciptakan apapun, Allah maha baik. Menciptakan keburukan baik, menciptakan kesengsaraan baik, menciptakan apapun Allah itu baik. Kenapa? Karena Allah tidak punya tujuan untuk mencelakai hambanya. Allah punya tujuan yang sarain hambanya. Gak ada tujuan begitu, gak ada. Atau punya tujuan hanya membawa keuntungan untuk hamba-hambanya juga enggak. Hingga kita sendiri yang harus bisa melihat, saya ini diciptakan oleh Allah menjadi hamba yang beruntung atau hamba yang rugi. Saya bisa mendapatkan keuntungan dari diciptakan oleh Allah, atau saya malah mendapatkan kerugian. Diciptakan oleh Allah hanya dapat kerugian, oh ini ya sengsara namanya. Kalau diciptakan oleh Allah mendapatkan keuntungan, ini yang harus kita capai namanya. Apa itu? Bisa beribadah kepada Allah, bisa tunduk kepada Allah, bisa patuh kepada Allah. Ini hikmah namanya. Ya, jadi yang kedua ini mau bicara perbuatan Allah itu tidak sebagaimana perbuatannya manusia, perbuatannya hamba. Perbuatan Allah itu tidak mengambil keuntungan, tidak punya gharad, tidak punya tujuan. Kalau Allah menciptakan alam dengan tujuan tertentu, maka berarti ada yang akan dicapai oleh Allah. Kalau Allah ingin mencapai sesuatu, berarti Allah tidak bisa mendapatkan tujuannya kecuali dengan jalan itu. Maka itu namanya membatasi Allah. Saya tidak bisa menghilangkan haus tanpa minum. Kalau saya nggak minum, nggak bisa hilang haus saya, maka saya terpaksa minum. Itu namanya tujuan, tidak bisa kita peroleh kecuali dengan jalan itu, gitu loh. Lah kalau yang demikian kamu sifatkan pada perbuatan Allah, berarti kamu membatasi Allah. Kamu anggap Allah itu seperti diri kita sendiri yang perbuatannya selalu punya tujuan, yang dengan tujuan itu Allah mau mencapai sesuatu, dan seakan-akan tanpa perbuatan itu apa yang akan Allah capai itu nggak bisa tercapai. Kalau nggak pakai surga, nanti hambanya nggak mau nurut, maka dikasih surga iming-iming biar hambanya mau nurut. Padahal berapa banyak hamba yang patuh kepada Allah nggak karena surga. Berapa banyak hamba yang patuh tunduk kepada Allah nggak mikirin upah. Dia ikhlas mengabdi kepada Allah, tunduk kepada Allah. Ini menunjukkan Allah mampu menjadikan hamba-hamba yang seperti itu. Jadi jangan sampai kita salah pahami tentang perbuatan Allah. Ini yang seringkali kita jumpai. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang awalnya ayat itu dimulai dengan huruf lam. Lam itu artinya untuk. Inna khalaqtal jinna wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Ada lamnya, maka lam itu dikatakan oleh ahli-ahli nahwu itu maknanya untuk.
Kalau untuk itu kalau disifatkan kepada Allah jadinya tujuan. Untuk itu kalau disifatkan sebagai perbuatan namanya tujuan. Saya makan untuk mendapatkan kenyang. Saya minum untuk mendapatkan seger. Itu namanya tujuan. Ada lagi ayat yang lainnya. Allah menciptakan air untuk manusia bisa pada makan. Allah menciptakan makanan, tumbuh-tumbuhan agar manusia bisa mencari kehidupan. Kalau semua itu dikatakan tujuan, artinya kita menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan hamba. Jadi diartikannya apa, Beb? Kalau ada lam yang menjadi sifat perbuatan Allah, maka diartikan soro hikmatan. Maka maknanya lil hikmah, bukan dengan tujuan. Karena kalau dengan tujuan, maka kita akan mengatakan Allah itu mendapatkan keuntungan dari apa yang diperbuatnya. Maka ini keyakinan yang salah. Kita tidak boleh meyakini Allah dengan mempersamakan perbuatan Allah dengan perbuatan hamba. Kemudian lawannya wa yastahilu alaihi ta'ala al-ghardu fi af'alihi wa ahkamihi, mustahil Allah itu mendapatkan keuntungan. Kalau Allah dapat keuntungan berarti Allah belum sempurna. Berarti Allah butuh sesuatu. Kalau Allah butuh sesuatu ya dia bukan Tuhan berarti. Yang pada dirinya itu punya kebutuhan, maka itu bukan Tuhan. Itu hamba, itu makhluk. Kalau Allah kok punya tujuan dalam perbuatannya, kemudian dapat keuntungan dari apa yang dia perbuat, maka berarti kita mempersamakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Ya, ini namanya kita salah meyakini, salah pondasi. Jadi banyak di antara kawan-kawan kita yang keyakinannya masih seperti itu. Masih meyakini bahwa Allah itu punya tujuan. Karena yang dia pahami yang namanya perbuatan itu ya pasti ada tujuannya. Masa berbuat kok nggak ada tujuannya? Itu sama aja kamu nanti memahami begini, setiap wujud itu ya pasti ada tempatnya. Masa ada sih wujud yang nggak punya tempat? Nah, kalau kamu persepsinya seperti itu berarti kamu menyamakan Allah itu pasti punya tempat. Karena Allah juga wujud. Kalau tiap-tiap wujud harus punya tempat, berarti Allah juga punya tempat. Itu berarti Allah kamu tarik sesuai pikiran kamu sendiri. Kamu nggak melihat kenyataan kalau begitu. Jadi ada wujud yang tidak seperti wujudnya kita. Apa itu? Ya wujudnya Allah, yang dia nggak butuh tempat, dia nggak terikat sama ruang, dia tidak terkena waktu, dia nggak terkena arah, dia nggak terkena zaman, nggak terkena kaitan dengan sesuatu. Wujudnya siapa? Ya wujudnya Allah. Dalam wujudnya kita, kamu nggak akan menjumpai wujud yang seperti itu. Yang kamu jumpai wujud ya pasti terikat ruang, terikat waktu, terikat arah, terikat jarak, pasti begitu. Nah, kalau kamu simpulkan Allah juga begitu, berarti kamu mengingkari kenyataan dan mengingkari Al-Quran. Terus meningkat kepada perbuatan. Kalau perbuatan itu kamu anggap pasti punya tujuan, perbuatan kamu anggap pasti pakai alat, berarti kamu menyamakan perbuatan Allah seperti perbuatan kamu. Memang perbuatan yang biasa kita lihat, perbuatan kita itu ya pasti punya tujuan. Saya mau ke sini mau begini, saya mau ke sono pengen begini, saya mau ini agar begini. Itu tujuan kita pasti ada dalam sebuah perbuatan.
Tapi ketika itu pada Allah, maka ini nggak bisa kita sifatkan jadi sifat perbuatannya Allah. Akan nantinya merusak ketuhanannya Allah. Akan jadinya apa? Allah itu membutuhkan sesuatu. Kalau Allah butuh sesuatu, ya dia bukan Tuhan, berarti dia makhluk, sama seperti kita. Jadi kamu nggak usah mengkhawatirkan sesuatu ketika kamu didapati di dalam urusan kehidupan itu kamu melihat posisi kamu seperti posisi yang lainnya. Umpamanya kamu dijadikan oleh Allah sakit. Orang lain yang sakit itu mati. Maka ketika kamu sakit itu kamu merasa pasti akan mati. Kenapa sih? Pokoknya orang yang sakit ini mati. Itu enggak jadi tujuan. Kamu enggak boleh meyakini, oh berarti Allah ngasih saya penyakit ini biar saya mati. Itu enggak boleh begitu. Ini enggak ada tujuan, enggak ada. Gitu loh. Jangan kamu yakini kalau saya kena ini saya pasti mati, enggak. Sama kayak orang di PHK. Kalau saya di PHK kantor pasti saya kerjanya sulit. Enggak begitu. Banyak orang yang krisis pandemi keluar kantor malah sukses kerjanya. Waktu di kantor jadi satpam doang, waktu di kantor jadi office boy doang, diperintah orang, perintah sono, perintah sini, begitu keluar ngapain di luar? Bisnis cupang. Waduh, sukses online. Wah, mendingan di luar apa ngantor itu? Mendingan pandemi apa enggak? Nah itu jangan kamu anggap, Allah bikin pandemi ini tujuannya biar orang, enggak ada. Jangan kamu katakan tujuan pada perbuatannya Allah. Semuanya lil hikmah. Ada orang minum baygon tujuannya pengen mati. Tapi begitu dia minum malah sembuh. Sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, stres, minum baygon biar cepet, malah cepet sehat. Bingung dia, kok malah sehat minum baygon? Karena nggak jadi tujuan, begitu loh. Allah itu bikin baygon bukan tujuannya mau bikin mati orang, bukan. Bebas, terserah Allah. Baygon diminum orang sehat ya boleh, baygon diminum orang mati juga boleh. Kenapa? Karena baygon itu nggak mengandung kekuatan apapun. Tapi jangan kamu coba, ntar dicoba lagi. Artinya kalau itu terjadi atas kehendaknya Allah, maka yang terjadi bisa apa saja, gitu loh. Tapi kalau kejadian itu atas maunya kamu, kita ini terikat sama hukum kebiasaan. Ada yang namanya sunnatillah. Kalau kamu kok bukan orang yang luar biasa, minum baygon ya seperti biasanya. Apa itu? Ngiler begitu. Kalau kamu orang yang luar biasa minum baygon, ya tenang-tenang saja, nggak ada masalah. Itulah maksudnya. Jadi jangan kamu iktikadkan ada tujuan pada perbuatan Allah. Kalau kamu iktikadkan Allah itu perbuatannya punya tujuan, berarti kamu menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Jadi yang namanya ma'rifat Allah, kenal kepada Allah itu tiga yang kita biasa bicarakan. Kenal zatnya, kenal sifatnya, kenal perbuatannya. Itu kenal namanya. Kamu kenal seseorang, mesti kenal zatnya, kenal sifatnya, dan kenal pekerjaannya. Nah, kita mau kenal Allah juga begitulah. Zatnya Allah bagaimana? Pokoknya zatnya Allah itu nggak bisa kita lihat secara langsung. Jadi lihatnya bagaimana? Dari sisi sebaliknya, dari sisi salbiyah namanya. Atau dalam bahasa sekarang dari sisi negasi, atau dari sisi negatifnya, bukan positifnya. Allah itu kayak begini. Oh nggak bisa kalau begitu. Terus bagaimana? Oh berarti sebaliknya Allah itu yang tidak seperti ini, begitu loh.
Kalau kamu nggak bisa nemu Allah yang kayak begini, maka nemunya sebaliknya, Allah itu yang tidak seperti ini. Nggak seperti ini itu nggak seperti apa? Yang nggak seperti keadaan makhluk. Lah zatnya makhluk bagaimana? Zatnya makhluk punya tempat, butuh tempat, terikat oleh waktu. Maka zatnya Allah tidak mungkin bertempat dan terikat oleh waktu. Zatnya Allah tidak mungkin terkena oleh arah, terukur dengan jarak. Itu zatnya makhluk, gitu kan? Nah sifatnya makhluk berubah-ubah. Sebentar pingin ini, sebentar pingin itu, sebentar kecil, sebentar gede, sebentar lapar, sebentar kenyang, sebentar bahagia, sebentar susah. Sifatnya makhluk berubah-ubah. Sifatnya Allah tetap tidak berubah-ubah, karena sifatnya Allah itu qidam dan baqo, nggak ada awal, nggak ada akhir, hingga sifatnya Allah tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, perbuatannya Allah. Gimana perbuatannya Allah? Perbuatannya Allah tidak pakai alat. Apa? Tidak pakai alat. Allah kalau kerja nggak dibantu. Terus Allah kalau kerja itu nggak mengambil keuntungan. Terus Allah kalau kerja itu nggak wajib. Ini sifat kerjanya Allah yang kita harus tahu. Allah itu kerjanya nggak dibantu alat. Allah itu kerjanya tidak mengambil keuntungan. Dan Allah kerjanya tidak wajib. Kalau kerjanya wajib gimana? Kalau orang yang kerjanya wajib pasti mau mencari keuntungan. Orang yang kerjanya wajib pasti membutuhkan sesuatu. Orang yang kerjanya wajib nanti akan dibantu oleh alat. Ini berkaitan. Jadi kita harus membersihkan di pikiran kita bahwa perbuatan Allah menciptakan alam itu tidak seperti perbuatan kita. Perbuatan makhluk bagaimana? Ya tiga ini. Kalau kerja pakai alat, ya kerjanya pasti punya tujuan. Terus ngerjainnya itu wajib, gitu loh. Kamu kalau nggak makan gimana? Lapar. Kalau lapar nggak makan juga gimana? Koid gitu. Kamu kalau nggak nafas gimana? Jadi harus apa? Nah, berarti saya itu nafas harus. Kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan saya. Jadi pekerjaan yang harus dikerjakan itu karena punya kebutuhan, maka dia harus kerjainnya. Nah sekarang Allah tidak punya kebutuhan apapun, dia sempurna. Apa yang harus dia perbuat? Ya nggak ada. Makanya Allah itu mau bikin alam ya boleh, nggak bikin alam ya boleh. Oh bukan satu kewajiban bagi Allah, karena Allah tidak punya kebutuhan apapun. Nah ketika alam diciptakan, maka alam ini beruntung, begitu loh. Kok Allah mau menciptakan alam? Alam yang beruntung diciptakan oleh Allah. Allahnya nggak dapat untung apa-apa lah, untung apa Tuhan bikin alam. Tapi ketika alam diciptakan, alam mendapatkan keberuntungan. Alam muncul, alam mengenal Allah, alam tahu pencipta, alam bisa mengabdi kepada Tuhan. Ini beruntungnya alam diciptakan oleh Allah. Nah kalau Allah sebagai penciptanya, ya nggak dapat untung apa-apa. Oh, dia nggak butuh apapun lah, ngapain dia? Ya, nyambung ini. Jadi kenal kepada Allah, kenal pada tiga perkara. Kenal zatnya, kenal sifatnya, kenal perbuatannya. Bisa kita membedakan. Zatnya Allah yang nggak butuh tempat, sifatnya Allah
tidak berubah-ubah. Perbuatan Allah tidak mengambil keuntungan, tidak membutuhkan alat, terus tidak wajib. Ya. Perbuatan Allah tidak punya tujuan, baik itu menciptakan makhluk ataupun menetapkan hukum. Tidak ada kewajiban dalam menciptakannya dan tidak dibantu oleh siapapun. Nggak ada Allah kerja itu butuh bantuan, nggak ada. Semua orang yang meyakini Tuhan itu, yang macam-macam dipertuhankan yang bukan Allah, itu dalam pikirannya ada Tuhan yang maha. Nanti di bawahnya maha ada yang kurang maha. Kurang maha itu bagian apa? Bagian kerja. Ada yang ngurusin gunung, ada yang ngurusin laut, ngurusin api, ngurusin bumi, ngurusin langit, matahari. Dianggap itu partner kerjanya Tuhan yang agung, gitu loh. Itu semua pahamnya begitu. Jadi Tuhan yang agung menciptakan Tuhan-Tuhan kecil, gitu loh. Yang nanti Tuhan-Tuhan kecil ini mengurus segala keperluan, ngurusin rezeki sendiri, hujan sendiri. Itu kamu teliti semua ajaran agama akan begitu keyakinannya. Hingga orang Nasrani pun begitu. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Tuhan Anak tugasnya apa? Mengurus dunia ini. Nah, Tuhan Bapa tugasnya apa? Uncang-uncang kaki, nonton. Ngapain lagi tugasnya? Udah diurus sama yang lain sih, ngapain lagi tugasnya? Jadi yang sibuk Tuhan-Tuhan yang kecil-kecil ini, yang nanti di demo sama ini, ini urusan Tuhan-Tuhan kecil lah. Kita tidak meyakini yang demikian. Allah tidak dibantu oleh siapapun dalam menciptakan alam. Adapun Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan para nabi, ini bukan pembantu-pembantunya Allah. Begitu loh. Justru Allah menjadikan mereka, Allah menolong mereka, Allah ngasih pekerjaan untuk mereka. Bukan mereka bantu Allah, bukan. Mereka itu mendapat kemuliaan dengan diciptakan oleh Allah. Sebagai nabi dia dapat kemuliaan menyampaikan berita kepada hamba-hambanya. Malaikat yang nyatet Raqib Atid mendapatkan kemuliaan. Dan yang untung siapa? Ada malaikat di sini. Ya kita untung ada yang nyatet. Kalau enggak ada yang nyatet, kamu suruh nyatet sendiri bagaimana? Repot kan? Untung ada malaikat yang nyatet. Jadi malaikat itu enggak bantu Allah, enggak. Tapi malaikat diberi pekerjaan oleh Allah dan malaikat mendapatkan keuntungan dari perbuatannya itu. Dia menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah. Maka ada ayat di Quran yang bunyinya kulla yaumin huwa fi sya'n. Tiap-tiap waktu Allah itu berada dalam kesibukan. Coba ngertiinnya gimana? Allah itu sibuknya apa? Apa kesibukan Allah? Apa? Mengurus makhluknya. Nah kalau semua sudah dipasrahin semua, ngapain lagi tugasnya? Udah nggak sibuk dong. Jadi pemahaman yang semuanya itu dibatalkan dengan satu ayat itu. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Tiap-tiap waktu Allah berada dalam kesibukan. Apa yang Allah sibuk? Oh maknanya dalam penafsiran para ulama diartikan tiap-tiap waktu Allah itu memuliakan hambanya
dan merendahkan hambanya. Jadi tiap waktu ini yang terjadi apa? Sekelompok orang dimuliakan oleh Allah, sekelompok orang direndahkan oleh Allah. Nih, tiap waktu yang terjadi itu, ada orang dibikin taat mulia, ada orang dibikin maksiat hina, atau lagi taat mulia, maksiat lagi hina. Tiap waktu itu yang terjadi. Allah memuliakan hambanya dengan menjadikan dia taat, dan Allah merendahkan hambanya dengan bikin dia jadi orang yang maksiat. Ini kalau diukur secara syariat, karena syariat kan berlakunya sama manusia, baik buruk. Nah kalau hewan, ada penafsiran yang lebih luas lagi. Tiap-tiap waktu Allah dalam kesibukan, maknanya apa? Tiap-tiap waktu Allah itu melahirkan apa yang dikehendakinya. Dalam tiap waktu dilahirkan apa yang dikehendakinya dan meniadakan apa yang dikehendakinya. Begitu loh. Di jam ini, detik ini yang mau muncul apa dimunculkan, yang mau ditiadakan apa ya ditiadakan. Detik berikutnya begitu, yang mau dimunculkan apa dimunculkan, yang mau ditiadakan apa ditiadakan. Terus tiap waktu itu yang terjadi. Gitu loh. Jadi Allah itu nggak uncang-uncang kaki, enggak. Sudah ada semuanya yang kerja. Digambarkan kayak presiden. Sudah ada para menteri. Presidennya ngapain? Jalan-jalan, ngapain lagi? Kan sudah ada tugas menteri, masa tanya saya? Tanya siapa? Ya menteri yang tugas dong. Masa saya ditanya gimana sih? Ya Allah nggak demikian, nggak boleh kamu menggambarkan Tuhan seperti itu. Itu namanya perbuatannya sama dengan perbuatan hamba kalau begitu. Nah kita harus bisa memisahkan mana yang jadi perbuatan Allah dan mana perbuatan hamba. Jangan dipersamakan. Sampai sini kalau kamu bisa pahami, maka kamu jadi orang yang ma'rifatullah. Kalau kamu bisa bertahan pada 3 ini, kamu nggak salah menempatkan 3 ini, maka kamu jadi orang yang ma'rifatullah. Apa itu? Mengenal Allah dengan cara yang benar, begitu loh. Mengenal Allah sesuai keadaannya Allah. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi berjumpa dengan Allah, maka ada ayat yang mengatakan maka dzabal fuadu ma ra'a. Dan hati Nabi tidak mengingkari apa yang dilihatnya. Maknanya apa? Ketika Nabi berjumpa dengan Allah, Nabi melihat Allah, dan apa yang dilihat Nabi itu sesuai dengan yang diyakini Nabi di dunia. Nggak ada perbedaannya, begitulah maksudnya. Jadi keimanan yang diajarkan ini adalah keimanan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan andai kita diperjumpakan dengan Allah, apa yang kamu yakini di dunia ini akan sesuai dengan apa yang kamu lihat nanti. Ternyata Allah memang begitu. Wujudnya tidak butuh tempat, sifatnya tidak berubah-ubah, perbuatannya nggak dibantu pakai alat. Kamu akan lihat itu pada kenyataannya, begitu loh. Sesuai dengan apa yang kamu imani di dunia. Tapi kalau kamu nggak iman seperti ini, nanti ketika kamu lihat Allah bingung, kok begini? Nggak kayak dulu di dunia. Karena kamu salah iman, karena kamu salah meyakini Allah, nggak sesuai dengan apa yang kamu jumpai nanti. Gitu loh. Makanya mengenal Allah kalau nggak ada panduannya, berarti kamu iman kepada Allah sesuai maunya kamu sendiri. Maka ini panduan yang penting untuk mengenal Allah. Kalau kamu nggak dipandu pakai ini, kamu pasti mempersamakan Allah dengan makhluk. Baik kamu persamakan dalam zatnya, kamu persamakan dalam sifatnya, atau kamu persamakan dalam perbuatannya. Nah, ini yang bahaya.
Ada yang mengatakan, oh Tuhan menyatu dengan makhluk. Tuhan ada di sini. Nah, Tuhan di sini ya berarti kumpul sama makhluk dong. Sama-sama bertempat kalau begitu. Apa bedanya? Tuhan bisa naik, bisa turun. Sama kayak makhluk kalau begitu naik turun. Apa bedanya kalau begitu? Oh, Tuhan bikin tujuannya begini. Lah apa bedanya dengan makhluk kalau begitu? Jadi kita melihat Allah harus dari arah itu, laisa kamislihi syai'un. Kalau kamu enggak dari arah ini melihat Allah, maka kamu akan tertabrak pada ayat-ayat yang kamu terkena larangan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Serupa dalam apa? Baik dalam zatnya, dalam sifatnya, ataupun dalam perbuatannya. Ini yang disebut namanya kamu mengenal Allah dalam 3 perkara. Jadi yang sudah kita bicarakan ini tahap ketiga ini. Mengenal zatnya sudah, yang tidak butuh tempat. Kenal sifatnya sudah, wujud, qidam, baqa, mukhalafah, sampai mutakal liman. Sekarang tinggal kenal perbuatannya. Perbuatan Allah yang pertama, tidak wajib menciptakan sesuatu. Yang kedua, tidak mengambil keuntungan, tidak punya tujuan. Kalau nggak ngambil untung masih bisa dipahami, tapi kalau nggak punya tujuan sulit memahaminya, Bib. Ya harus dipahami. Karena yang namanya tujuan itu perbuatan makhluk. Kamu nggak boleh menyamakan Allah kalau pekerjaan Allah punya tujuan. Allah bikin ini untuk ini. Allah bikin ini agar begini. Allah begini. Nanti kalau begitu nggak bisa yang lainnya. Kalau pakai tujuan, bisanya hanya begitu saja. Maka tidak boleh kita meyakini dalam perbuatan Allah menciptakan sesuatu di dalamnya ada sebuah tujuan. Nyambung? Insya Allah. Jadi kalau enggak kita yakini, enggak kita terus ulang-ulang, maka nanti keyakinan kita tambah rusak. Keyakinan kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pahami, apa yang kita cari ini bisa sampai pada tujuannya. Allah jadikan hati kita hati yang mengenal Allah. Allah jadikan hati kita hati yang ma'rifat. Allah jadikan hati kita hati yang mempunyai akidah yang benar. Allah sinari hati kita dengan cahaya tauhid. Allah tanamkan i'tiqad yang benar di hati kita. Allah luruskan pola pikir kita. Allah jadikan iman kita iman yang bersih, iman yang tidak tercampur dengan kekotoran, hingga kita iman kepada Allah dengan keadaan yang sebenarnya, tidak dengan halusinasi, tidak dengan rekayasa, tapi kenal kepada Allah dengan dalil-dalil yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita iman sampai nanti pada akhir hayat kita, selamat kita di dunia sampai nanti di akhirat, bibarkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة
أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.